Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bella Ananda Sapira dari kelas 3B. Di sini saya akan mereview hukum pidana lanjutan pada pertemuan ke-13 yang telah disampaikan oleh Profesor Dr. Haji Hindun Nurani SMH dan Asisten Dosen Dr. M. Rendi Aridayandi SMH. Bab 5, alasan hapusnya kewenangan menuntut dan menjalankan pidana. Yang pertama, alasan hapusnya kewenangan menuntut. 1. Tidak adanya pengaduan pada delik aduan. Yang kedua, nebis in idem pada pasal 76 KUHP. Yang ketiga, matinya terdakwa pada pasal 77 KUHP. Yang keempat, daluarsa atau pada pasal 78 KUHP. Yang kelima, penyelesaian di luar beracara atau afdoning with proses pasal 82. Dan keenam, adanya ablosili dan amnesti diatur di luar KUHP. Macam-macam delik aduan. Yang pertama, delik aduan mutlak atau absolut, suatu delik atau tindak pidana yang karena sifatnya sendiri dari kejahatan, maka hanya dengan pengaduanlah baru dapat dituntut. Yang kedua, delik aduan relatif, delik aduan yang tidak bergantung pada sifat kejahatan, melainkan pada hubungan antara si pelaku dan kejahatan itu atas pembantunya dan orang yang dikenakan kejahatan. Keistimewaan atau kekhususan delik aduan absolut. Yang pertama, dalam delik aduan absolut yang diadukan adalah peristiwa hukumnya. Yang kedua, dalam delik aduan absolut, pengaduannya tidak dapat dipisah-pisahkan. Artinya dengan adanya pengaduan berarti berlaku untuk semua pelaku kejahatan, walaupun tidak disebutkan satu persatu. Oleh karena itu, dalam delik aduan yang absolut, pengaduan mutlak harus ada, sebab tanpa pengaduan pelaku dan peserta lainnya tidak dapat dituntut. Keistimewaan delik aduan relatif. Yang pertama, dalam delik aduan relatif yang diadukan adalah orang yang disangka telah melakukan tindak pidana. Yang kedua, dalam delik aduan relatif, artinya pelaku atau peserta kejahatan tidak dapat dituntut apabila tidak disebutkan, jadi yang disebutkan saja yang menjadi pelaku tindak pidana. Sekian review dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.